Halo semua, kali ini kita mau camping lagi ke daerah Waduk Sermo. Jarak Waduk Sermo dari Tugu Jogja sekitar 35 km. Cukup dekat buat wisata alternatif kalian jika sedang berada di Jogja. Kita berangkat sekitar jam 3 sore dari rumah. Lalu lintas cukup lengang di weekend kali ini ya. Sampai di Simpang 4 Brosot, kita belok ke kanan menuju ke arah Pengasih. Kondisi jalan dari persimpangan ini sampai ke Pasar Desa Sentolo sudah corblok dan cukup halus. Tapi saat belok kiri ke Jalan Pengasih Sentolo, jalannya bergelombang dan banyak aspal yang sudah ditambal. Sampai Simpang 4 kampus UNY Wates, kita lurus terus ke Jalan Pengasih Sermo. Kalian tinggal ngikuti jalan ini saja untuk sampai ke daerah Sermo. Jika sudah nemu jalan corblok seperti ini, artinya sudah mau sampai ke Waduk Sermo. Di pertigaan ini, ambil kanan ya, karena jalan yang melintasi dam Waduk Sermo sudah ditutup untuk kendaraan. Ini merupakan jalan baru untuk menuju ke Waduk Sermo. Jalannya halus, tapi lumayan sempit berkelok dan nanjak. Jadi, tetap hati-hati ya. Nah, sudah sampai TPR nih. Kita bayar retribusinya dulu. Bertiga. Matur nuwun. Kanan ya Mas, depan itu pos ronda. Pos ronda? Oh kanan? Iya. Iya, matur suwun Mas. Harga tiket masuk ke Waduk Sermo 10.000 per orang. Sangat-sangat worth it dengan pemandangan yang akan kita nikmati nanti. Dari pos retribusi, kita lanjut mengikuti jalan ini. Tadi, kata bapak petugasnya bilang, di pos ronda belok kanan. Mungkin banyak pengunjung yang salah jalan sebelumnya ya. Jadi buat antisipasi, langsung diinformasikan ke pengunjung. Di pertigaan depan, belok kiri ya. Kalau lurus nanti ke arah Kali Biru. Jalan ini membelah bukit, nanjaknya cukup terjal dan panjang. Gunakan gigi rendah buat melewati jalan ini ya. Di ujung pertigaan bawah tadi, ada tumpukan ban. Mungkin tujuannya untuk mengantisipasi kendaraan yang remnya blong. Jadi, kalau kalian pulang melewati jalan ini lagi, pastikan dulu rem kendaraan tidak panas sebelum menuruni jalan ini. Kita jalan pelan-pelan sambil menikmati pemandangan tebing dari hasil belahan bukit. Sayangnya, kita nggak punya drone buat mengabadikan view-nya. Jalan ini merupakan ujung timur Waduk Sermo. Kalau ragu dengan tanjakan ini, kalian bisa juga masuk lewat pintu barat melalui Jalan Sermo Kokap. Kalau lewat sebelah barat, kalian bisa mengarahkan map ke Pasar Klepu. Sebelum Pasar Klepu, ada pertigaan, ambil yang arah lurus ke Jalan Lingkar Sermo. Lihat tuh, view waduknya ciamik banget. Memasuki Jalan Lingkar Sermo, kita disuguhi pemandangan waduk yang berada persis di tepi jalan. Jalan yang berkelok dengan tebing di sebelah kanan dan perbukitan di ujung waduk membuat perjalanan ini semakin syahdu. Di pertigaan setelah jembatan ini, ambil arah ke kiri ya. Arah ke kanan merupakan arah keluar waduk. Memasuki jalan ini, sudah mulai banyak spot camping yang berada tepat di pinggir jalan. By the way, kita belum mutusin mau di spot mana tenda akan kita setting. Model koboi aja gitu. Hahaha.
Setelah berkendara beberapa menit di Jalan Lingkar Sermo, akhirnya kita putuskan berhenti di spot camping Taman Munggur ini. Padahal tahun 2019 silam, kita pernah ngecamp di sini juga. Tapi masih belum ngeh. Saya Pak, ini campingnya dekat mobil nggak ya? Di situ boleh nggak? Kalau dirikan. Kalau lokasi campingnya kan sebelah sana, itu kan tinggal parkiran. Itu parkiran Tapi kan sebetulnya mobil itu biasanya bisa masuk, tapi lewatin begini. Tapi saat ini airnya baru tinggi. Paling tinggi ya. Tapi Oh. kalian cuma sampai ujung sebelah timur parkiran. Parkiran itu terus campingnya jauh nggak ya? Enggak, Cuma kita kira-kira berapa tenda? waktu tenda doang. Akhir udah. Atau gini saja, Oh. dengan parkir sana, dan nanti cek lokasi dulu. Setelah yang ada rahasianya sebelah orang nyapu itu kan ada rahasia sudah di shopping. Oh. Selain yang itu, Tapi udah banyak yang kata itu. kalau yang di ujung depan itu masih ada 7 tenda sama 2 baju. Atau bisa saja nanti dengan sana cek lokasi. Ini. Itu nanti bisa saya berkenan camping di sini, terus vegetasinya di depan. Oh siap. Di camping. Lo tekrin lah. Sempat agak ragu karena tidak bisa mendirikan tenda di dekat mobil. Pertimbangannya, gear camping kita masih terpisah, belum ada wadahnya. Jadi, kalau jauh dari mobil, harus wirawiri mindahin gear campingnya. Haha. Akhirnya kita mutusin buat langsung cek lokasinya aja. Pengen tahu seberapa seru dan ramah anak tempatnya. Yuk, ikut kita intip tipis-tipis area campingnya. Ayam. Kalau sini bisa naik perahu nggak? Bisa. Oh, ada. Besok pagi itu Besok sudah pagi. standby di sini. Oh. Per orangnya kan 10.000. Terus durasi waktu 20 sampai 25 menit untuk muter-muter. Oh, muternya sampai mana? Jadi sampai ini lokasi waduknya. Lokasi Jadi waduk. durasi waktu satu 20 sampai 25 menit tadi. Oh, durasi muternya. Nggih. Oh, nggih. Nggih, terus nanti pembayarannya juga sama supir perahu ini. Langsung ten perahu. Oh, nggih. Yang sudah dibooking niki. Ini sudah kotak niki. Oh, nggih. Selain itu masih bebas. Kalian di ujung berita bosan atau di tapi nek mepet napa air kan masih sedikit basah. Nah, ini kok tiang nyapu ini masih kosong. Nah, iya. Waduk ke apa itu waduk? Tinggian nanti ya lipat itu. Jadi dari ini mereka mungkin sampai 9. Naik perahu nggak besok? Itu ada 12 spot camping. Tapi mungkin situasi air baru tingginya dan itu luas sedikit. Airnya lagi tinggi. Setinggi harapan orang tua. Setelah melihat lokasinya, Delin dan Uti langsung mutusin buat mendirikan tenda di sini saja. Oke, kita lanjut buat registrasi dulu. Bapaknya ramah banget, malah lupa nggak nanya nama bapaknya. Jadi setiap pengunjung, setiap home camping niku nganu harus ngisi registrasi dulu, ngisi data. Jadi, nanti nama ditulis semua, terus alamat sama nomor HP terwakili cukup satu saja. Jadi untuk HTM-nya per orangnya itu 15.000. Jadi 15.000 per orang itu sudah termasuk penitipan motor, mobil, sudah termasuk biaya kebersihan, kamar mandi, toilet, air bersih itu sudah free. Jadi semuanya sudah 15.000 per orang sudah include semuanya. Musola enten. Musola ada. Ada. Oh, Ini, sebelah timur. Ini ada. Terus untuk toiletnya ada 2 tempat, Mas. Jadi ada 6 sana 2, 4 lagi ke arah utara. Itu sudah free. Oh, siap. Ini pemandangannya. Tuh, cantik tapi ini dekat registrasinya. Kalau di tempat campingnya sana itu viewnya juga bagus. Besok pagi juga ada kapal. Mau naik kapal besok. Di sana juga ada tempat camping. Di sini juga tuh situ. Situ.
Tuh, sama sini. Mau ke tempat campingnya. Bapakku rokok baik. Apa yang sedang berbuah. Bapakku mintain mobil dulu. Kita coba ke sana. Hei. Juga tuh. Aku mau bawa barang-barangku dulu ya guys. Dadah. Sama bapak dulu. Karena air di waduk sedang tinggi, mobil dilarang masuk ke tempat camping. Jadi, kita agak effort untuk memindahkan gear camping kita dari parkiran ke tempat mendirikan tenda. Mendirikan tenda selalu menjadi ritual favorit kita. Ada antusiasme yang tumbuh di setiap tarikan tali dan ketukan pasak ke tanah. Menonton tempat bernaung kita perlahan terbentuk di tengah alam bebas. Itu adalah kepuasan yang sulit dijelaskan. Sebuah awal dari petualangan baru yang siap dimulai. Setelah tenda terpasang, aku baru ingat tempat ini adalah tempat pertama kali Delin camping 6 tahun yang lalu. Dulu namanya Taman Bambu Air, tapi sekarang nama tersebut untuk tempat glampingnya yang berada di seberang jalan tempat ini. Sekarang nama tempat camping ini adalah Taman Munggur. Baru selesai setting tenda. Ini udah maghrib ya. Banyak yang camp di sini. Nah, itu. Dulu pernah ngecamp di sini juga, tapi yang di air-air itu, yang ada di air-air sono. Nah, ini airnya baru naik ya, jadi harusnya mobil bisa masuk ke sana. Alhamdulillah tidak hujan, cuman mendung. Gak terasa, akhirnya malam tiba juga. Lampu-lampu tenda dan gazebo mulai dinyalain, bikin suasana jadi makin syahdu. Gak ada aktivitas berat lagi, agenda malam ini cuma satu. Duduk santai di depan tenda sambil nikmatin view danau dan kerlap-kerlip lampu di seberang air yang super tenang. Healing yang sesungguhnya. Nah, ini penampakan musolanya kalau malam, tipikal musola panggung kayu gitu. Lokasinya deket banget, tinggal jalan beberapa meter ke arah barat dari tenda. Di area sini juga udah langsung ada toiletnya. Sebenarnya total toiletnya ada lagi sih. Ada 2 lagi di dekat warung sana. Cuma posisinya emang agak jauh dari tenda kita. Jadi kalau darurat tengah malam, mending pakai yang dekat mushola ini aja. Seperti ini toiletnya. Ada 2 toilet. Di sana juga ada toilet dekat warung. Nah, itu ada warung-warung yang buka ya. Banyak warung yang buka di sini. Jadi kalau kehabisan perbekalan bisa beli di sono. Di warung. Oke, kembali ke tenda. Jadi tadi ada kendala ya, karena paisetnya baru dan memang ambil yang gede. Ternyata talinya kurang. Jadi ngambil tali dari tenda. Itu Delin lagi ngapain ya? Tak tolong tak kompor. Kenapa Del? Udah mau tak masak. Mau masak apa Del? Oh, nggak bisa nyalain. Enggak, kan harus pakai korek. Momen paling ditunggu pas camping, ngegrill daging hangat di depan tenda. Tapi namanya juga di alam, selalu ada ujiannya. Kompor yang tadinya aman, tiba-tiba susah dinyalain dan harus dibantu pakai korek api dulu. Tapi, ya itu serunya. Selalu ada cerita di balik sepiring makanan hangat di depan tenda. Di sana tempat mencuci piring.
Sebenarnya tulisannya tempat wudhu, cuman udah nggak dipakai buat wudhu. Tadi aku nyuci piringnya di sana, nyuci bekas makanan, masakan sorry. Duh, ini kok udah makan duluan. Aku lapar. Tinggal nyuci piring kok. Udah habis ini. Masih? Nggak ada sayurnya ya, Del. Udah bawa sayur. Sayur itu selada. Walah. Iya. Bapaknya Pak Toy. Nggak ada lada. Putih. Dimakan juga. Malam makin larut. Sambil makan malam, obrolan pun dimulai. Di bawah hangatnya lampu tenda, ditemani angin malam, momen-momen sederhana kayak gini yang selalu bikin kangen kalau lagi camping. Oh iya, di sini kita kedatangan tamu seekor kucing orange jantan yang gemuk. Melihatnya Delin merasa gemas dan mengajaknya bermain. Tenda yang di sini nyewa. Tadi 100 ribuan apa ya, dengan alat-alatnya. Ijo, yuk, ijo. Dulu kamu kecil ya di situ, Del. Sekarang udah gede banget ya. Jumbo. Masa aku andaikan saat itu datang. Aku tuh udah di sini dulu ya. Ada kok kontennya. Tapi pas di sana banget. Sekarang tuh airnya naik banget. Naik dulu luas banget. Ui. Lah di situ ada toh aqua. Selesai menunaikan salat subuh, buru-buru saya pasang HP di atas tripod. Gak mau kehilangan sedetik pun momen transisi alam ini. Disinilah saya sekarang, berdiri diam di antara deretan pohon kelapa, menikmati sisa dingin malam yang perlahan digantikan kehangatan. Menunggu fajar pecah di ufuk timur, merekam setiap detiknya lewat time-lapse, menyaksikan bagaimana kegelapan perlahan menyerah pada terang. Pagi-pagi udah lapar. Habis goreng sosis ya, Del. Apa? Tadi malam ada tragedi ya. Ada yang nabrak flysheet-nya. Udah dikasih tisu tapi nggak kelihatan. Nah itu putus, talinya putus, tabrak orang lewat. Kayaknya ini jalan sih. Nah itu nutupin jalan ya, kalau mundur lagi jalan lagi. Harusnya ngadap ke sono berarti ya, Del. Ngadap ke timur harus. Jam 6 lebih sedikit. Danau masih terlihat begitu tenang, bahkan airnya sampai memantulkan awan seperti cermin. Perahu wisata udah mulai standby, nungguin para campers yang baru bangun tidur. Di sebelah barat juga ada proses foto pre-wedding. Pagi memang sebagus ini pemandangannya. Setting tendanya ini. Flysheet kegedean.
Tuh buat lewat hotel. Jadi naik kapal, coba bawa tanya dulu ya. Setelah ngobrol dengan nahkoda perahu, akhirnya kita deal buat keliling waduk di pagi itu. Kita berdua saja, karena kalau menunggu wisatawan lain, bisa kehilangan momen paginya. Kapasitas minimal untuk 7 orang dengan harga per orang 10.000 dan kapasitas maksimal 20 orang. Jadi, kita sepakat di harga 70.000 untuk keliling waduk berdua saja. Kapasitas maksimal 20 orang. Ini kalau berdua 70.000. Aslinya itu 10.000 sebenarnya per orang ya. Kalau ada temennya. Gila. Oh, di mana Del? Hah? Apaan? Baik-baik Uti itu. Uti tidak ikut naik perahu, katanya mau masak dan nungguin tenda saja. Biasanya rame Pak. Nek libur rame biasanya. Rame. Agak siang ya. Oh itu penonton sing anu ya. Ada ketenangan yang nggak bisa dijelaskan saat perahu mulai perlahan membelah air. Sejauh mata memandang, hanya ada hamparan air jernih yang memantulkan birunya langit, berpadu sempurna dengan hijaunya perbukitan di kejauhan. Rasanya seperti waktu berhenti sejenak, membiarkan kita bernapas lebih dalam dan menikmati damainya alam. Nggak rugi rasanya bela-belain bangun subuh. Lihat deh, silau matahari paginya pas banget menerpa wajah, bikin udara dingin danau jadi terasa hangat. Airnya masih tenang banget, mirip cermin raksasa. Momen emas atau golden hour kayak gini nih, yang bikin perjalanan sejauh apapun langsung kebayar lunas. Magis banget. Kita juga diajak untuk melihat-lihat spot camping lain yang ada di bibir waduk. Ada beberapa rombongan lain yang udah set up tenda mereka di sana. Ditambah lagi ada dermaga kayu kecil, tempat perahu bersandar. Bikin suasana camping di sini kerasa makin syahdu dan komplit. Keturutan naik perahu nih. Terakhir kapan Del? Pas di Ancol ya? Belakangnya bagus ya. Sampai ke Bendungan Sermo. Tulisannya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oh iya, Bendungan Sermo. Asli, pemandangan di sekitar waduk ini masih alami banget. Belum banyak tersentuh bisingnya kota. Lihat deh si Delin, dia kelihatan menikmati banget momen ini. Dari tadi cuma bisa terpaku mandangin bukit dan air. Kayak lagi nge-charge energi positifnya yang sempat habis. Healing terbaik emang balik ke alam sih. Hampir sampai tempat tenda lagi. Baik, berapa menit ya? Berapa menit ini? Nggak tahu, nggak ngitung. Ngapain melet-melet itu? Oh,
tempat tendanya tuh. Tempat tendanya apa? 20 menit berlayar di tengah waduk sesunyi ini ternyata sukses bikin kita lupa sama waktu. Tadi kita mulai jalan dan lepas jangkar dari pinggiran sekitar jam 6 lewat 25 pagi. Pas kabut tipisnya masih kelihatan menggantung di atas air. Sekarang nggak terasa waktu udah menunjukkan jam 6 lewat 45. Rame banget. Jadi kita udah mau nyampe tempat campingnya. Tuh tendanya. Narin dua ini guys. Tuh kan, deketin bapak Bray. Hamil apa kamu tuh? Di sini listriknya terbatas. Cuman ada di gazebo. Ada 2 itu. Ada 2 colokan di situ. Di sini ada 2 tempat buat colokan listrik. Di gazebo depan itu, dan satunya ada di tepi waduk belakang gazebo ini. Baru ngeh, ternyata di parkiran banyak juga kendaraan pengunjung. Untuk saat ini, Taman Munggur memang area paling luas untuk lokasi camping di Waduk Sermo. Di depan sana ada beberapa warung yang jualan gorengan, kopi, dan minuman lainnya. Selain itu, ada macam-macam seperti yang dijual di toko kelontong. Jadi dijamin aman kalau perbekalan menipis. Kenapa itu Delin lari-lari? Kenapa Del? Hah? Mau ngapain? Ikan beng-beng. Ikan beng-beng. 20.000 kan cukup. Bapaknya jajan, anaknya juga minta jajan. Ngapain, kenapa? Ini adalah view dari utara waduk. Dari sudut ini, kita bisa melihat hamparan rumput hijau yang luas, berpadu sempurna dengan deretan pohon kelapa yang menjulang tinggi. Tenda-tenda dom beraneka warna yang berdiri rapi di bawah rindangnya pepohonan membuat tempat ini terasa seperti sebuah pelarian tersembunyi yang begitu tenang dan asri. Lihat deh, view-nya luas banget langsung menghadap ke perbukitan di seberang waduk. Pinggiran waduk yang landai ini juga dikelilingi pepohonan yang masih rimbun dan hijau banget. Suasana kayak gini yang bikin momen santai di tepi air terasa makin premium dan bikin betah berlama-lama. Kembali ke base camp, waktunya kita buat recharge energi. Seru banget bisa sarapan sesantai ini, duduk di kursi lipat sambil mandangin langsung ke arah air waduk. Udara pagi yang segar ditambah makanan yang masih hangat, bener-bener kombinasi yang sempurna buat menutup petualangan pagi hari kami di sini. Bapak, kita udah beresin tenda. Tuh. Ya Pak ya. Udah beresin flysheetnya juga. 1 jam 45 menit ya? Nggak tahu. Udah ada di sini semua.
nggak ada sih. Udah aku cabut semua pakunya. Nih, itu tiang flysheet, ini tenda, itu paku, ini wadah tiang flysheet, ini kursi-kursian, Kursi temenan. tiang flysheet. Oh iya, habis itu ini karpetnya, footprint. Udah semua. Itu pop esnya bapak. Tapi tali-talinya ini belum. Tali jagoan neon. Aku cuma duduk-duduk sih ya, tapi bantuin lah sedikit. Alhamdulillah, camping kali ini diberi kelancaran. Walaupun ada tragedi pengait flysheet putus karena ditabrak pengunjung lain, hahaha. Sempat gerimis juga pas malam, tapi cuma sebentar. Di perjalanan pulang, kita sempetin buat lewat jalan lingkar sebelah barat. Jarak tempuhnya sekitar 30 menit dari tempat camping. Jadi kalau muterin waduk, total waktu tempuh sekitar 1 jam dengan kecepatan 20 km per jam. Oke, sampai di sini dulu ya cerita camping kita. Lihat tuh, Delin udah pules banget tidurnya, kecapekan kali ya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Sampai jumpa di tempat camping selanjutnya.